ekonomi. Itu ya. Nah, oke, yang nomor 1. Yang nomor 1, PT Alfa melakukan pembelian barang dagang persediaan barang dagang di gudang sebesar 25 juta. Nah, terus barang dagang tersebut dibayar dengan wesel sebesar 12 juta dan sisanya dengan cek. Nah, jika penjual memberi potongan 5% untuk transaksi tersebut, maka akan dicatat dengan sistem periodik sebagai berikut. Nah, yang mana jawabannya? Kemarin pada jawab yang mana? Yang PT Alfa. Apa jawabannya? Jadi si PT Alfa itu ya, PT Alfa itu dia melakukan pembelian barang. Jadi dia pembelian barang dagangnya, pembelian barang dagang itu senilai 25 juta. Terus barang dagang tersebut dibayar dengan wesel. Dibayar wesel senilai 12 juta. Itu ya. Nah, sisanya dengan cek. Jadi sisanya dengan cek. Nah, terus penjualnya memberi potongan 5%. Potongan 5%. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, berarti kan dia beli barang dagang 25 juta. Oke. Nah, dari 25 juta ini dibayar dengan wesel 12 juta. Wesel itu artinya apa? Wesel itu artinya utang ya. Gitu. Oke. Nah, sisanya dengan cek. Dengan cek ini berarti tunai ya. Nah, tunainya berapa? Tunainya berarti sisanya. Ya. Nah, terus di hari yang sama si penjual itu ngasih potongan 5%. Jadi potongan 5% ini namanya adalah kerabat. Oke, atau potongan langsung tunai. Ya. Potongan langsung tunai. Gitu. Oke. Nah, kerabat itu berbeda sama potongan pembelian ya. Kalau potongan pembelian itu diberikan penjual ketika bisa melunasi dengan syarat pembayaran. Jadi potongan tunainya ini tidak dihitung, tidak termasuk ke dalam potongan pembelian. Ya. Jadi jurnalnya adalah nah, pembelian itu kita catat sebagai pembelian ya. Pembelian itu kan ketika kita membeli barang berarti pembeliannya bertambah, posisinya letaknya ada di debit ya. Pembelian di debit. Pembelian debit senilai 25 juta. Oke. Nah, dibayar dengan wesel. Wesel itu kan utang. Berarti utangnya bertambah ya. Itu namanya wesel bayar ya. Wesel bayar di kredit senilai 12 juta. Nah, sisanya kan dengan cek. Nah, tadi kan pembeliannya pembeliannya dipotong 5% ya. Berarti ini dipotong 5%. Dipotong 5% berarti jadi berapa? 25 kali 5%. Berarti berapa? 1.250 ya. 1.250. Nah, berarti pembeliannya jadi berapa? Di nomor 1 PT Alfa. Ada di grup. Bisa di grup FE 2021 yang baru. Videonya tadi
Oke, jadi berapa nih? 25 juta dikurangi 1.250. Berapa? Berarti 23.750. 23.750 ya. Nah, terus biasanya kan 12 juta. Nah, berarti kasnya berkurangnya senilai berapa? Jadi ya. Jadi sisanya jadi 11.750. Itu ya. Oke. Seperti ini ya caranya ya. Tadi pembeliannya dipotong 5%, jadi tinggal 23.750. Oke. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 itu soalnya adalah dijual barang dagang senilai 5 juta kepada PT Omega dengan pembayaran menggunakan cek dengan nomor seri CQ1001 dan USL dengan nomor seri USL 1002. Nah, transaksi tersebut akan dicatat pada apa? Gitu ya. Jadi dia melakukan penjualan. Jadi itu kesimpulannya ya. Nomor 2 itu melakukan penjualan dengan cek dan wesel. Ya. Nah, kalau penjualan dengan cek itu berarti melakukan penjualan tunai. Ya. Kalau penjualan dengan wesel berarti melakukan penjualan secara kredit. Nah, kalau dicatat di jurnal khusus berarti jawabannya adalah dicatat di yang tunai itu dia masuknya ke jurnal penerimaan kas, penjualan tunai, itu dicatatnya dicatat di jurnal penerimaan kas. Ya, karena jual tunai berarti kita langsung dapat uang. Uangnya masuknya langsung ke penerimaan kas. Kita langsung menerima kas, gitu ya. Nah, kalau yang penjualan secara kredit itu dicatatnya di jurnal penjualan. Di jurnal penjualan. Gitu ya. Nah, ini itu udah salah satu yang di bab 3 ya. Di pertemuan akuntansi. Oke. Nomor 2. Jadi nomor optionnya kok ditulis? Jadi nomor 1 tadi B ya. Nomor 2 berarti C. Oke. Terus nomor 3 sekarang. Nomor 3. Nomor 3 berikut ini adalah kurva yang terbentuk dari produksi salah satu produsen di pasar persaingan sempurna. Oke. Nah, itu adalah kurva isopan ya. Nah, itu ada kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Terus jika tingkat produksi menghasilkan output 10.000 unit dan terdapat pengurangan tenaga kerja secara tiba-tiba sebanyak 8 unit, maka tindakan rasional yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan agar tetap mempertahankan jumlah output adalah apa? Ya. Nah, itu bisa kalian baca di kurvanya ya. Oke, jadi kurvanya itu kan bentuknya gini ya. Oke, bentuknya gitu. Nah, sumbu Y-nya ini adalah modal. Sumbu X-nya itu adalah tenaga kerja. Gitu ya. Nah, terus bentuknya itu adalah melengkung ini. Itu ya. Nah, terus di sini ada kombinasi adalah 15 sama 8. Terus di sini itu kombinasinya adalah 16 sama 10. Gitu ya. Nah, ini adalah kurva apa? Ini adalah kurva indifferent. Kurva indifferent.
kurva isopan. Oke, nah karena menggambarkan kombinasi dari dua jenis faktor produksi, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya dari kurva ini bisa dibaca ya. Jika tingkat produksi menghasilkan output 10.000 unit dan terdapat pengurangan tenaga kerja secara tiba-tiba sebanyak 8 unit. Nah, berarti tadinya di sini ya, kasih tanda. Jadi tadinya di titik A nih, di sini. Oke. Nah, terus tiba-tiba terjadi pengurangan tenaga kerja 8 unit. Berarti tenaga kerjanya jadi 8 ya. Jadi di titik B. Itu ya. Nah, maka tindakan rasional yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan agar tetap mempertahankan jumlah outputnya adalah berapa? Ya, gimana? Dari titik A itu kan kombinasinya modalnya 10, tenaga kerjanya 16. Titik B itu kombinasinya modalnya 15, tenaga kerjanya jadi 8. Jadi ketika perusahaan mengurangi tenaga kerja 8, di saat yang sama perusahaan itu menambah 5 unit modal. Ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, bisa? Paham ya? Itu masih gampang loh itu. Karena ini tinggal gini doang. Ketika ininya ke sini berkurang 8, kombinasinya kan jadi ini ke sini bertambah 5. Oke. Karena salah satu ciri kurva isopan adalah ketika mau menambah faktor produksi yang satu harus mengurangi faktor produksi lainnya. Ya. Itu nomor 3. Terus nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, itu ada kurva apa itu? Itu ada kurva. Nah, karena di situ nggak disebutkan itu kurva apa, kalian harus bisa menganalisis ya. Kan di situ kan kombinasinya ada roti di sumbu Y sama es krim di sumbu X, ya kan? Jadi itu dua jenis barang yang dikonsumsi ya. Jadi itu kurva indifferent. Oke. Nah, kurva indifferent. Nah, garis yang lurus-lurus gini, kurva indifferent kan melengkung-melengkung. Yang lurus-lurus gini berarti itu kurva budget line-nya. Itu ya. Nah, jika terbentuk kurva M sedemikian disebabkan oleh variabel harga, maka kurva M dapat disebut, nah itu udah sering kalian kerjain ya soalnya ya, berulang-ulang ya. Jawabannya adalah variabel harga. Jadi kata kuncinya adalah variabel harga ya, berarti price, consumption, per. Oke, di sini ada roti, di sini ada es krim. Nah, itu sudah kakak gambarin juga ya. Terus di situ ada ya, ini budgetan ya, budgetan yang pertama. Terus ini kurva yang different yang pertama, I1. Terus di sini ada, nah harganya es krim itu berubah. Jadi budget line-nya itu berotasi keluar ya, oh es krim. Dalam bentuk yang different baru ini I2. Ini ya. Ini tadi. Nah, terus yang ketiga, S-nya berubah lagi. Kita barangnya berubah, ditambah. Yang tiga, bentuk yang baru. Itu ya. Nah, kurvanya itu dihubungkan dari titik-titik persambungan ini. Ya, itu membentuk huruf M. Nah, M-nya ini adalah PCC. Oke? Nah, jadi jawabannya yang itu ya. Nah, kalau intan yang mana? Kalau intan itu gambarnya bentuknya begini. Nah, kalau intan budget line-nya itu bergesernya proporsional. Oke, kalau ini kan dia bergesernya sumbunya di roti ini kan dia tetap nih. Tapi dia bergeraknya ke es krim doang kan. Nah, kalau yang ICC itu bentuknya gini. Ini misalnya budget line pertama
Jadi gesernya proporsional ya. Dua-duanya bergeser. 3, 2. Terus membentuk himpunan baru 2. Ini tadi 1, 2. Nah, misalnya pendapatannya naik lagi nih. Jadi anggarannya untuk roti dan ditambah lagi proporsional. Ya, terus bentuk himpunan baru. Nah, jadi kurvanya dihubungkan nih dari ya, jadi bisa dibedain ya. Kalau PCC itu karena harga salah satu barang juga, misalkan es krimnya yang berubah. Jadi cuma anggaran yang buat es krim doang yang ditambah. Oke, nah kalau yang ini karena pendapatannya bertambah, jadi anggarannya untuk membeli kedua barang jadi ditambah dua. Ya, jadi proporsional. Jadi apa jawabannya B. Oke, saya. Oke, terus nomor 5. Nomor 5. Gimana? Saat musim lebaran di negara Indonesia, kurva permintaan sapi di salah satu pasar di negara India bergeser ke kanan. Hal ini dapat disebabkan oleh apa? Lebaran di Indonesia, tapi kurva permintaan sapi di salah satu pasar di India itu bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan berarti artinya bergeser ke kanan berarti artinya bertambah. Oke, nah hal ini disebabkan oleh apa? Nah, daging sapi diminati oleh mayoritas konsumen. Pada musim lebaran di negara Indonesia, kurva permintaan sapi di salah satu pasar di negara India bergeser ke kanan. Hal ini disebabkan oleh kalau bergeser berarti permintaannya daging sapi meningkat, tapi faktornya selain harga barang itu sendiri. Nah, berarti apa? Ekspektasi kenaikan harga sapi di masa depan naik. Jawabannya D ya. Bergeser ke kanan berarti faktornya adalah karena permintaannya meningkat. Nah, itu jawabannya yang D ya. Yang D. Ekspektasi kenaikan harga sapi di masa yang akan datang. Nah, kalau ekspektasi kenaikan harga sapi di masa yang akan datang itu bertambah, harganya naik, berarti dia mintanya sekarang. Oke? Karena apa? Karena di saat harganya meningkat di masa yang akan datang, mereka nggak mau beli. Jadi mereka itu menimbunnya sekarang. Ya. Jadi jawabannya ya, yang keempat itu adalah ekspektasi kenaikan harga di masa depan. Nah, jadi permintaannya sekarang itu bertambah ya. Permintaan saat ini sebelum harga naik. Oke, ya. Oke, nomor 5B, nomor 6. Produsen A memproduksi 1.000 unit output dengan biaya yang harus dikeluarkan 10 juta. Oke. Nah, sedangkan untuk memproduksi 2.000 unit terjadi kenaikan biaya sebesar 10 juta. Jika harga jual di pasar memenuhi persamaan P sama dengan 2Q plus 1.000, output yang harus diproduksi agar mencapai laba maksimal adalah sebanyak berapa?
Ya. Nah, jadi ini Atau ini X aja. Kamu yang di tengah. Oke, di sini ya. Kirim ke grup MPCR 2020. Diskusi Sokrates. Kamu join diskusi Sokrates nggak? Kali yang nggak join. enggak tuh enggak diundang. Ada, cowok. Ada. Ada. Ya, aja. Aduh, panjang. Iya, itu nomor 6 nih. Nomor 6 berarti gini ya. Nah, nomor 6 itu berarti diketahui produsen apa produksi 1000 unit. Itu Q ya. Terus dengan biaya yang harus dikeluarkan berarti TC ya. 10 juta. Terus sedangkan untuk memproduksi 2000 unit. Nah, berarti karena ada pembandingnya, berarti ini Q1. Tujuannya adalah 2000 unit. Itu ya. Nah, terus terjadi kenaikan biaya sebesar 10 juta. Nah, berarti ini TC1, TC2-nya itu jadi 20 juta. Oke? Karena terjadi kenaikan biaya sebesar 10 juta. Kalau terjadi kenaikan menjadi 10 juta, berarti TC2-nya 10 juta. Ya. Kalau sebesar, berarti dari TC1 ditambah kenaikannya. Ya. Nah, jika harga jual di pasar memenuhi kesamaan P sama dengan 2Q plus 1000. Nah, jumlah output yang harus diproduksi atau mencapai laba maksimum adalah yang ditanya adalah Q saat laba maksimum. Gitu ya. Oke, yang ditanya Q saat laba maksimum. Nah, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya kalian harus lihat ini ya. Cara dari laba maksimum itu apa? MR sama dengan MC. Nah, berarti langkah pertama kalian cari MR-nya dulu. Langkah pertama ya, cari MR. Nah, MR itu rumusnya apa? MR itu kan rumusnya TR aksen ya. Berarti kalian cari TR-nya dulu. Nah, TR itu rumusnya apa? P kali Q. Nah, TR berarti P-nya dimasukin 2Q plus 1000 dikurung gini ya, kali Q. Gitu ya. TR-nya berarti 2Q kuadrat plus 1000 I. Nah, baru diturunin jadi MR-nya sama dengan TR aksen. Jadi MR-nya diturunin jadi 4Q plus 1000. Itu ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, cari apa? Langkah kedua adalah cari MC. Oke, cari MC. MC itu rumusnya apa? Rumusnya adalah bisa TC aksen, bisa delta TC per delta Q. Nah, karena diketahui Q1, Q2 sama TC1, TC2, jadi pakai rumus apa MC? Pakai delta ya, bukan turunan ya. Delta TC per delta I. Nah, MC-nya berarti berapa? Delta TC itu TC2 dikurangi TC1. Jadi 10 juta. Delta Q-nya I2 ini 1, berarti 1000 ya. Jadi MC-nya 10.000. Oke. Karena udah ketemu MR sama MC, kita jadiin persamaan ya. Step ketiganya. MR sama dengan MC. MR masukin 4Q plus 1000 sama dengan 10.000. 4Q sama dengan 10.000. Ini sederhana, jadi berkurang ya. Jadi 9. Jadi Q-nya berapa?
2000. Nah, 2000 ya, 2000 kali 4 kan 8000. Itu dibagikan 250 ya. Jadi 2200. Ya ketemu. So easy. Oke. Easy banget ya ini ya. Jadi jawabannya A. Ini gampang banget ya ini. Oke. Gampang sih. Jawabannya A. Kalau nggak tahu. Saya. Nah, nomor 6, kita soal nomor 6, ini kalian harus bisa ya, karena pasti keluar di UTBK. Oke. Terus nomor 7. Next, nomor 7. Diperoleh informasi di suatu negara sebagai berikut. Nah, diperoleh informasinya adalah kemiringan kurva konsumsi. Kemiringan kurva konsumsi itu sama dengan apa? Kemiringan kurva konsumsi itu sama dengan C. Kemiringan kurva konsumsi itu disebut juga MPC ya, marginal progressive to konsum 5,8. Oke. Terus konsumsi autonomus, autonomus itu disebut juga A ya. Konsumsi otonom itu simbolnya A ya. Itu adalah 30 sama pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu apa? Pengeluaran G ya, simbolnya. Itu simbolnya adalah G. G sama dengan A ya. Ini berarti MPC ya. G-nya berarti 50. Nah, sama terakhir yang diketahui adalah belanja sektor swasta. Belanja sektor swasta. Belanja sektor swasta berarti I ya. Investasi. Itu sama dengan 20. Oke. Nah, jika nilai pajak digambarkan oleh persamaan TX, itu ada persamaan pajak ya. TX sama dengan 5 plus 0,18 G. Nah, tentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Yang ditanya dulu ya. Pendapatan nasional keseimbangan. Caranya gimana tuh? Ini Bibi udah pernah bahas Belum. Ini paket keempat ini juga. Ada. Ini Pak. ini ya. Buat Kalau dalam keluarga ada
Masih. Oke, jadi yang ditanya tadi kan diketahui MPC A pengelola pemerintah. Gitu kan? Nah, kalau ada pajak gimana, Kak? Kalau ada pajak berarti pajaknya itu sifatnya mengurangi ya. Ya. Nah, jadi Y-nya yang dimasukin. Nah, C-nya berapa? Di sini kan C-nya belum ada. Nah, C itu waktu itu kan fungsi konsumsi ya. Fungsi konsumsi itu bentuknya apa? C sama dengan A plus BY. Itu kan? Berarti A-nya itu adalah konsumsi otonom 30 plus B-nya itu kan FPC kan? Berarti 0,8 Y. Itu kan? Masuknya ke sini. Oke. Nah, 30 plus 0,8 Y plus I-nya adalah 20 plus G, G-nya 50 min X. Jadi min dikurung dulu ya. 5 plus 0,18 Y. Kan? Oke. Nah, jadi Y-nya jadi berapa? Y-nya ini kalian jumlahin dulu aja ya. Terakhir, jumlahin dulu nih. Berarti 100 plus 0,8 Y. Ini jadi berapa? Min kali plus berarti jadi min 5 ya. Min jadi kali plus jadi min 0,18 Y. Itu bukan matematika ya. Nah, terus Y-nya itu dikurangi dulu nih. Berapa? Yang 100 kurangi 5 berarti 95. 0,8 0,8 Y dikurangi 0,18 Y. Berarti plus 0,62 ya. Y. 62 ya. Itu kan. Terus Y sama Y kalian jadi satu ruas. Jadi Y itu udah ruas ke sana jadi ini kan. Min 0,62 Y sama dengan 95. Nah, Y itu kan dianggapnya 1 ya. 1 dikurangi 0,62 jadi 0,38 Y. Ada 95. Berarti Y-nya jadi 95 dibagi 0,38. Hasilnya 205 ya. Hasil. Kak, Ya. Tadi 0,62 Y-nya dari mana? 0,62 Y. Ini 0,8. Tunggu. 0,8 Y dikurangi 0,18 Y. Jadinya 0,62. Gitu. Bisa nggak? Bisa Kak, bisa. Kayak gitu ya.
Terus 0,62Y-nya pindah terus ke sana. Kurangin sama Y. Jadinya 0,38 ketemu. Ya. Oke, ada yang ditanya lagi? Dari nomor 1 tadi ya sampai nomor 7. Jadi siapa yang nanya ya? Aki ya? Iya, Kak. Aki ya? Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 itu soalnya adalah Siti membeli saham salah satu perusahaan tambang dengan kode ANTM pada level harga 2.700 per lembar dengan jumlah order 1.000 lot. Oke. Nah, 6 hari kemudian terjadi kenaikan harga sebesar 1,5%, sehingga Siti melepas sebagian order saham tersebut untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh Siti pada kasus tersebut adalah apa namanya? Capital gain ya. Nah, itu kakak jelasin satu-satu. Kalau yang A itu dividen ya. Nah, apa itu dividen? Dividen itu adalah laba perusahaan. Laba perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Ya, dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Namanya dividen. Oke. Nah, terus yang D, capital order itu nggak ada ya. Kalau yang C, capital gain. Nah, kalau capital gain itu adalah keuntungan dari penjualan saham. Ya. Nah, kalau kerugian yang namanya apa? Capital loss. Ya. Kalau capital loss berarti kerugian. Kerugian dari penjualan saham. Ya, capital loss. Kalau yang capital loss-nya tuh nggak ada ya. Kalau yang E, kupon. Nah, kupon. Kalau kupon itu juga kupon ya. Kalau kupon atau disebut juga bunga. Ya, sama aja. Kalau kupon itu adalah keuntungan dari pembelian obligasi. Ya, jadi pemegang obligasi itu punya keuntungan tetap ya, namanya kupon atau bunga. Namanya keuntungan tetap. Soalnya kalau dividen itu keuntungannya nggak tetap, tergantung kondisi perusahaan. Misalnya perusahaannya rugi, para pemegang saham itu tidak dapat dividen. Perusahaannya untung, mereka baru dapat dividen. Laba perusahaannya gede, dia dapat dividennya gede. Laba perusahaannya kecil, dia dapat dividennya kecil, ya. Tapi kalau yang punya obligasi, entah itu perusahaannya laba atau rugi, mereka tetap dapat keuntungan, ya. Karena istilahnya obligasi itu adalah prautang ya. Jadi istilahnya tuh perusahaan yang laba atau rugi, perusahaan itu tuh harus bayar cicilan utang ke pemegang obligasi, ya. Oke, ini nomor 8 jawabannya C. Ya, terus nomor 9. Nomor 9. Nah, sebuah perusahaan memproduksi pakaian jadi
yang ditujukan untuk golongan usia 17 sampai 35 tahun. Di tahun ini, perusahaan mendatangkan mesin produksi terbaru untuk meningkatkan kapasitas produksi agar sesuai dengan target ekspansi. Namun, di satu sisi, keputusan ini mengakibatkan kenaikan pengeluaran perusahaan. Peristiwa ini akan mengakibatkan kurva penawaran perusahaan mengalami peristiwa ini akan mengakibatkan kurva penawaran perusahaan mengalami apa? Ya, itu kalian fokusnya ke perusahaan itu menambah mesin ya. Ketika perusahaan menambah mesin, ketika perusahaan menambah mesin, yang terjadi adalah pasti hasil produksinya naik ya. Hasil produksi meningkat. Itu ya. Nah, kalau menambah pengeluaran perusahaan pasti ya, karena perusahaan itu membeli mesin. Itu ya, jangka pendeknya pengeluaran perusahaan bertambah. Tapi kan uang yang dikeluarkan itu berganti jadi harta tetap ya, mesin. Dan di jangka panjangnya itu akan menambah efisiensi dalam produksi sehingga hasil produksinya meningkat. Nah, kalau hasil produksi meningkat berarti kurva penawarannya gimana? Bergeser ke kanan ya, karena meningkat ya. Karena meningkat berarti kurva penawaran bergeser ke kanan. Itu ya. Oke. Kanan, meskipun ke bawah ya. Itu ke kanan bawah. Kanan. Itu ya. Nah, berarti jawabannya yang C. Gitu. Oke. Sebelum kamu hapus yang nomor 6, 7. Ada yang ditanyain nggak? Nomor 6, 7, 8, 9. Ada yang ditanya? Enggak? Yang online? Yang online nih, yang online nih ada Haki, Rio, Andrea, Tori. Ya, oke. Lanjut. Gak ada yang ditanya nih, Haki, Rio, Andrea, Tori, jawabnya? Oke, kalau nggak ada kakak lanjutin. Oke, Kak. Foto dulu. Foto Wibi. Wibi kenapa sih Wibi? Sorry ya, belum di foto Wibi. Belum dihapus nih. Banyak Bisa lah. Step 3 doang. Nggak jadi pasangan MS sama yang MC. Ya. Oke, nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10. Di saat ini industri keuangan mengalami perubahan secara signifikan. Ditandai dengan bertumbuhnya platform pembayaran digital untuk membantu masyarakat dalam bertransaksi. Nah, beberapa platform yang cukup dikenal di Indonesia seperti GoPay, OVOPay, dan ShopeePay. Nah, jenis uang yang digunakan sesuai dengan ilustrasi di atas dapat disebut apa? Enggak dong. Kalau A, uang kartal itu uang kertas dan logam ya. Kalau A, uang kartal itu adalah uang kertas dan logam. Uang
uang kertas dan buku. Terus kalau uang viral itu adalah sertifikat deposito, gitu ya, dikeluarkan bank cek giro. what? Wih. Kayak gitu ya. Nah, itu yang dikeluarkan bank umum. Kalau yang C, cryptocurrency itu nggak ada ya. Platform underlying money itu nggak ada. Nah, kalau D, Itu bisa gini. Aku udah platform money itu apa? itu kayak kode. Nilai nominal uang lebih besar daripada nilai berapa. Gitu. Nah, tapi itu kalau GoPay, OVOPay, ShopeePay itu disebutnya token money. Ya, tapi dia disebutnya token money. Kalau kayak gitu. Jadi alat pembayaran digital ya, itu disebutnya token money. Yang biasa. Gitu. Kalau viral tuh bukan Kak, karena kalau uang viral itu uang yang diciptakan oleh bank umum. Gitu. Jadi bukan viral ya. Kalau GoPay itu bukan uang viral karena uang viral itu sertifikat deposito cek giro yang diterbitkan oleh bank umum. Gitu. Kalau uang karta, uang kertas dan logam itu yang diterbitkan adalah BI. Gitu. Oke, jadi jawabannya 10D. Oke, 11. 11. APBN mengalami defisit sebagai dampak dari kenaikan pengeluaran untuk bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Nah, inflasi yang cenderung menurun juga memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk memperlebar defisit APBN. Itu mendorong konsumsi sehingga produksi dapat berjalan dengan normal. Maka Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter dan sinergis akan menerapkan kebijakan apa? Itu ya. Nah, karena pemerintah itu dia melakukan kebijakan anggaran defisit. Oke, jadi pemerintah itu ya, situasi soalnya pemerintah melakukan kebijakan anggaran defisit. Nah, anggaran defisit itu apa? Anggaran defisit itu pengeluaran pemerintah itu lebih besar ya daripada pendapatan. Iya, memicu inflasi. Soalnya pemerintah menambah jumlah uang yang beredar. Ya, daripada pendapatan pemerintah. Nah, karena kebijakan anggaran defisit itu pengelolaan pemerintah lebih besar daripada pendapatan pemerintah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuan menambah jumlah uang beredar. Iya, nah menambah jumlah uang yang beredar. Menambah jumlah uang yang beredar. Nah, berarti yang dilakukan BI melalui kebijakan moneter yang sinergis dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah itu apa? Ya, jadi sama-sama untuk menambah jumlah uang yang beredar. Berarti dilakukan dengan cara apa? Caranya apa? Kalau yang dilakukan BI, berarti Bank Indonesia
Bank Indonesia Bank Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter yang sinergi dengan kebijakan fiskal. Itu berarti apa? Ini sama-sama menambah jumlah uang yang beredar ya. Jadi dilakukan dengan cara apa? Ini sama aja kayak mengatasi deflasi. Biar jumlah uang yang beredar bertambah. Itu berarti dilakukan dengan cara waktu itu ya. Kata kuncinya adalah beli turun ya. Jadi beli surat harga. Terus turunin suku bunga. Terus turunin cadangan kas ya, atau giro wajib minimum, sama longgarin gitu. Jadi salah satu dari gimana teh? Kan melakukan kebijakan moneter dan sinergi dengan kebijakan fiskal di atas. Kebijakan fiskal di atas. Ya, salah satunya itu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang B ya. Ini yang B. Oke, bisa ya? Nah, gampang sekali. 12. Nah, negara YouTuber menghentikan total produksi mobil sebab produksi akan difokuskan untuk menambah kapasitas produksi furniture. Hal ini terjadi karena sumber daya alam sebagai bahan baku furniture sangat melimpah di negara tersebut dibandingkan jika memproduksi mobil. Berdasarkan informasi tersebut, keputusan negara YouTuber sesuai dengan penerapan teori apa? Nah, teori perdagangan internasional itu kan cuma ada dua ya, absolute advantage keunggulan mutlak atau comparative advantage atau keunggulan komparatif. Kalau ilustrasinya kayak gitu, berarti apa jawabannya? Ya, absolut ya, karena di situ dia ilustrasinya adalah negara YouTuber itu memproduksi furniture sama mobil, tapi akhirnya menghentikan produksi mobil karena sumber daya alamnya itu lebih melimpah furniture daripada mobil. Akhirnya mobilnya dihentikan, tapi dia lebih unggul mutlak di furniture. Ya, itu namanya keunggulan absolut. Oke, jawabannya A. Kalau absolut advantage teori itu berarti kata kuncinya adalah salah satu negara, negara unggul di salah satu barang. Ya. Kalau yang komparatif advantage theory. Nah, itu ya negaranya itu unggul di kedua barang. Berarti kalau kasusnya di negara YouTuber itu kalau contohnya komparatif advantage theory, berarti kasusnya adalah si negara YouTuber itu sumber dayanya melimpah untuk memproduksi mobil dan furniture, ya. Jadi kalau di comparative advantage theory, berarti negara unggul di kedua barang. Oke, jadi nomor 12 jawabannya A. Oke, bisa ya.
13 sekarang. Nah, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi ekonominya, maupun pemerintah dalam perekonomian. Sebab terjadinya hal tersebut di luar analisa kuantitatif kualitatif oleh para ahli ekonomi. Peristiwa ini dalam perekonomian dapat disebut apa? Nah, kalau ini yang nomor 13 ini soal yang jarang muncul ya. Tuh kalau kayak gini tuh soal-soal yang apa ya? Yang kalian tuh harus tahu istilah-istilah ekonomi gitu. Gitu. Oke, tolong bantu Pak terjemah ekonomi disaster. Iya. Kalau itu tuh 13 jawabannya B ya, ekonomi shock. Karena apa ya? Karena dengan adanya COVID-19 itu perekonomian itu tuh mengalami yang namanya apa ya? Shock. Jadi perekonomian itu kaget gitu. Karena tiba-tiba terjadi COVID-19 gitu. Yang tiba-tiba tuh perekonomiannya menjadi lesu. Gitu. Oke. Kalau ekonomi shock. Jawabannya B ya. Ada yang bisa bantu? Nah, ekonomi shock itu juga guncangan ekonomi. Ya, jawabannya kalau di shock ada sampai shock, shock nggak ada ya. Jadi itu istilahnya cuma ada ini ya, ekonomi shock atau disebut guncangan ekonomi. Jadi mungkin tuh bisa juga tuh istilahnya guncangan ekonomi tapi di bahasa Inggris ya. Gitu. Nah, kalian juga harus tahu. Oke, 13B. Ada yang ditanyakan dulu? Nomor 10, 11, 12, 13. Jangan foto dulu. Nah, yang nomor 14. Dari kemarin asisten fotonya video. Soalnya muncul di Oke, 14. 14 apa tuh? Berikut ini disediakan macam-macam pajak yang berlaku di negara Indonesia. Berikut ini. Oh, pertanyaannya di bawah ya. Jenis pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah pusat kecuali. Berarti yang pemerintah daerah. Nah, jawabannya PBB ya. Nah, sebenarnya kalau PBB itu
pemungutannya masih besar itu masuknya ke negara ya, tapi ada juga yang masuk ke daerah gitu. Jadi PBB itu 50-50 ya, ada yang masuk ke negara, ada yang masuk ke daerah. Jadi 14 yang pajak bumi bangunan panjangannya. PPN apa? Pajak penghasilan itu PPH. Pajak penghasilan itu kan ada namanya. PPN itu pajak pertambahan nilai. Ini sering kalian biasanya tuh pajak pertambahan nilai tuh ada di restoran asing kayak McD, KFC. Di tulisannya apa tuh? PN. Nah, terus 14 jadi ya. Ya. Ya, jadi PBB. Nah, perlu dijelasin nggak mana pajak yang masuk ke negara, mana yang ke daerah? Usah bisa ya. Yang masuk ke negara itu kan cuma PBB, PPH, PPN, PPNBM. Pajak pertama, pajak penjualan barang mewah. Ya, selanjutnya semuanya ke daerah. Contohnya apa? Pajak hotel, pajak restoran, pajak bioskop, pajak reklame, pajak penerangan jalan, itu masuknya ke daerah. Supaya masuknya ke negara. Oke, 15. 15. Pada suatu pasar, jika terdapat sejumlah konsumen yang mampu membeli di atas harga pasar atas suatu produk tertentu, akan mengakibatkan terbentuknya apa? Nah, pengertiannya dulu deh. Pengertiannya, pada suatu pasar jika terdapat sejumlah konsumen yang mampu membeli di atas harga pasar pada produk tertentu, nah itu disebutnya konsumen apa atau pembeli apa? Yang mampu membeli di atas harga pasar. Dia memperoleh yang namanya surplus konsumen. Nah, nama konsumennya atau nama pembelinya itu namanya apa? Pembeli atau konsumen super marginal. Nah, jadi kalau keuntungan produsen itu namanya surplus produsen ya. Beda lagi nanti. Ya, nah, kita bahasnya pembeli dulu. Nah, pembeli atau konsumen marginal itu adalah pembeli yang daya belinya di atas harga pasar. Oke, daya belinya tuh di atas harga pasar. Misalnya harga pasarnya 5.000, dia daya belinya 7.000. Jadi dia punya kelebihan 2.000 kan, yang merupakan keuntungan dia. Dia akan memperoleh yang namanya surplus konsumen. Itu ya. Kebalikannya, kalau penjual atau produsen super marginal itu adalah penjual atau produsen yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Misalnya harga pokoknya dia 5.000, ternyata harga pasarnya itu 10.000. Jadi dia dapat kelebihan keuntungan 5.000 kan. Itu yang merupakan punya surplus produsen. Itu ya. Jadi nomor 15 jawabannya D. Oke, nah karena waktu yang kurang 10 menit kita proses saja ya. Silakan
13, 14, 15. Yang online? Yang online? Ya, Kak. Ada yang ditanya? Enggak, Kak. Nggak ada. Kak, tapi tadi yang kalau surplus konsumen, surplus produsen itu masuknya ke materi yang apa ya? Materinya ke pasar. Materi pasar. Oke, makasih, Kak. Oke. Nah, karena waktunya kurang 10 menit, jadi kita proses aja ya. Kita proses ya. Nah, prosesnya kakak kirim ke mana ya? Ke diskusi Sokrates ya. Oke. Tunggu. Kakak kirim dulu ya. Mana? Tunggu. Sabar. Udah kakak kirim ke grup ya. Bibi sama Eksa. Diskusi Sokrates ikut. Ih, ngapain masuk coba kalau nggak ikut? Astaga. Si lu udah ketemu. Apa jurusannya? Apaan sih? Oke. Haki, Torik, Yaumil, kakak udah kirim ke grup ya, ke diskusi Sokrates. Aku kan nggak masuk diskusi Sokrates tapi, Kak. Terus dikirim kemana? Oh, alumni. Iya. Haki, Oke, makasih, Kak. Haki gabung diskusi Sokrates kan? Haki, Iya, Kak. udah kan? Udah gabung kan ke diskusi Sokrates? Bentar. Mana ya? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, dikerjain ya. Haki, Yaumil, Torik, prosesnya. Ih. Oke, Yaumil sama Torik kakak kirim ke PTN alumni. Ayo dikerjain. Siapa yang mau bedek? Saya. Berapa? Astagfirullahaladzim. Biar nggak keringetan. Dan